Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video aku Lazia. Buat kamu yang sedang merencanakan ingin masuk ke perkuliahan atau ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta, kamu wajib melakukan beberapa persiapan penting yang akan aku sampaikan di video ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di suatu hari nanti. Oh, drama banget ya. Oke, tapi bener banget, persiapan ini tuh penting banget kamu lakukan sebelum kamu menentukan ingin ke SNMPT, ikut SNMPTN, UTBK, ya itulah sejenisnya, UMPTKIN, UTUL UGM, SMITB, SIMAK UI, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus kamu persiapkan di awal sebelum melaksanakan itu semua. Kira-kira apa aja ya persiapan penting yang harus kamu lakukan? Simak aja di video ini ya. Yang pertama harus kamu lakukan adalah mulailah mengenali diri sendiri. Belajarlah mengenali diri sendiri. Dikira aku nggak tahu, nggak kenal sama diri sendiri apa? Ya, banyak sekali sih teman-teman yang tahu nama dirinya siapa, nama keluarganya siapa, dia berasal dari mana. Tapi jarang nih yang tahu secara mendalam apa sih yang sebenarnya diri kita itu mau, apa yang sebenarnya diri kita butuhkan, dan apa yang sebenarnya kita mampu gitu ya. Coba deh kalau teman-teman suruh jawab, sebenarnya apa sih kemampuan kamu, sebenarnya apa sih passion kamu tuh di mana sih gitu. Jarang yang bisa jawab pertanyaan ini karena emang mengenali diri sendiri itu butuh waktu, butuh proses, dan selalu bertahap ya. Nah, kenapa mengenali diri sendiri itu penting, harus dilakukan untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi? Karena dengan kita mengenali diri sendiri, kita tuh akan tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita mau setelah lulus sekolah itu ya. Mau pengen apa sih? Pengen kerja atau emang pengen kuliah? Terus kuliah tuh tujuannya buat apa kayak gitu. Terus kerja itu pengennya kenapa harus kerja, kenapa nggak kuliah? Terus kuliah dulu, kenapa sih kuliah dulu, kenapa nggak kerja langsung aja? Nah, itu pengen menentukan kerja dulu atau mau kuliah dulu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuh bisa tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhkan saat ini. Semua orang tuh berhak dan bebas memilih pilihannya masing-masing, dan gak ada yang salah ya selama itu pilihannya baik dan terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, dengan mengenali diri sendiri, kita juga tahu sih apa minat kita, apa yang kita mampu untuk memilih jurusan ya tentunya. Kita mampunya di jurusan apa sih, kita minatnya tuh di bidang apa, kita pengen belajar apa kayak gitu. Jadi kita jangan sampai untuk menentukan kuliah atau jurusan ya terutama itu sampai ikut-ikutan temen, ikutin gengsi, karena ada univ-univ bergengsi atau terfavorit gitu ya. Jadi kita pengen kesana karena hanya memikirkan itu ya, bukan hanya tidak melihat kemampuan yang ada di diri kita. Jadi kita harus kenal diri kita, kita tuh pengennya apa, kita mampunya apa, kita minatnya apa. Jangan hanya mengikuti teman-teman yang mungkin ya, teman-teman kamu pengennya ke jurusan psikologi, tapi sebenarnya kamu tuh minatnya tuh di matematika atau apa, tapi kok temennya banyak di sana ya, yaudahlah sana aja kayak gitu. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai pilih jurusan kuliah itu hanya karena ikut-ikutan teman. Jadi penting banget untuk belajar dan mulai mengenali diri sendiri. Hal yang kedua yang penting banget kamu lakukan adalah untuk mencari tahu jurusan dan kampus yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu nggak hanya ada jurusan kedokteran, psikologi, informasi, komunikasi, teknik, itu nggak hanya itu, karena ada 200-an lebih jurusan yang ada di Indonesia, dan ada 2690 dan ada 2694 kampus yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian explore semua itu, sebenarnya kamu bisa masuk kemana aja nih, kamu bisa ada jurusan apa aja sih yang bisa mewadahi
minat dan bakat kamu kayak gitu. Apa sih yang sebenarnya kamu mampu, ada jurusan apa aja sih di kuliah yang bisa kamu dalami di sana. Nah, selanjutnya mulailah untuk menentukan jurusan atau kampus pilihan ya. Yang pertama yang aku saranin adalah milih jurusannya dulu. Nah, setelah itu kampusnya mengikuti gitu ya. Jangan hanya terpaku pada kampus-kampus terfavorit aja, tapi ada banyak kok kampus yang baik-baik di Indonesia, dan kampus di Indonesia tuh baik-baik semua gitu ya, dan yang siap menampung kamu. Jadi jangan hanya terpaku pada yang ada di high-high aja ya, yaitu impian yang bagus nggak apa-apa, tapi juga jangan menutup diri untuk masuk ke perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu nggak cuma ada UGM, ITB, UI, Unpad. Jurusan dan kampus yang ingin kamu tuju itu bisa membantu kamu untuk tahu kamu harus menempuh apa aja sih di sini. Misalnya kamu pilih UI ya, di jurusan apa ya, psikologi, berarti kamu nanti harus ke soshum, terus nanti ada jalur apa aja sih, ada SNMPTN, ada SBMPTN atau UTBK ya, terus ada ujian mandiri, ada simak UI, terus ada apa lagi nih. Nah, itu dia yang harus kamu pikirkan matang-matang, jadi kamu tuh nanti tahu jurusan apa yang aku ingin tempuh ya. Nah, itu soshum atau saintek ya, kayak gitu. Terus kamu bisa masuk ke situ tuh pakai jalur apa aja ya, pakai jalan yang mana aja ya, gitu. Setelah kamu tahu jurusan dan kampus mana yang ingin kamu pilih, kamu juga harus tahu nih, cari tahu jalur seleksi apa aja yang bisa mengarahkan kamu, yang bisa mengarahkan apa ya, yang kamu ikuti untuk menuju ke jurusan tersebut dan kampus tersebut. Nah, misalnya tadi itu kamu bisa ikut apa aja, ada ujian mandiri, ada dari yang paling awal nih ya, dari SNMPTN, SBMPTN ya, berarti kamu harus ikut UTBK. Nah, terus ada ujian mandiri, dan di masing-masing kampus itu, nah yang kampus kamu yang kamu tuju itu ada seleksi apa aja sih. Kalau misalnya di UI ya ada simak UI ya, terus ada, kalau di UGM ada utul UGM, di ITB ada SMITB dan lain-lainnya, karena masing-masing kampus itu juga punya seleksinya masing-masing. Mungkin ada jalur undangan juga atau jalur ujian mandiri lainnya yang disediakan oleh kampus kayak gitu ya. Nah, misalnya kamu pengen ke UIN atau IAIN atau STAIN, nah kamu berarti harus cari tahu nih jalur masuk apa aja yang bisa kamu tempuh menuju ke sana. Nah, berarti kalau mau ke PTKIN kamu berarti harus melalui bisa pakai SPAN PTKIN, UMPTKIN atau ujian mandiri seperti itu. Nah, setelah itu kamu bisa itu langsung merencanakan jadwal belajar, merencanakan bagaimana nih harusnya kamu belajarnya nih, pakai pola belajar yang mana yang pas buat kamu. Terus harus seimbang juga nih sama UN ya. Misalnya kamu bisa meluangkan beberapa hari lah untuk menuju ke SBMPTN atau seleksi masuk yang ingin kamu tempuh nantinya. Jangan lupa untuk cari bahan-bahan belajar, soal-soal tahun lalu. Terus banyak banget nih platform yang menyediakan bimbingan belajar ya. Terus ada yang menyediakan juga tuh soal-soal, pembahasan soal, terus menyediakan tryout kayak gitu ya. Jadi kamu harus bener-bener merencanakan ini sedini mungkin. Jadi mulai tuh merencanakan harus belajar apa ya, mau sosum atau saintek tadi ya, tergantung jurusannya gitu ya, dan harus belajar yang kayak gimana, seperti itu. Mulailah cari-cari tahu dan mulai rencanakan dan jadwalkan belajar. Ya mungkin kalau misalnya lagi males-malesan, ya jadwalkanlah seminggu sekali atau 10 menit setiap harinya kayak gitu. Misalnya satu hari bahas satu soal aja, itu juga udah cukup banget. Udah daripada kamu nggak melakukan sama sekali ya. Jadi jangan turuti kemalasanmu jika memang kamu itu pengen menuju ke apa yang kamu mau, seperti itu. Jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu mau, ya kamu harus berusaha, seperti itu. Oke, baiklah, itulah persiapan penting yang harus kamu lakukan, mulai dari mengenali diri sendiri, terus cari informasi tentang berbagai jurusan dan kampus yang ada di Indonesia, mulai
menentukan jurusan apa dan kampus mana yang ingin kamu tempuh, terus mana aja yang bisa mengantarkan kamu, jalur seleksi apa aja yang bisa menuju ke jurusan dan kampus kamu yang kamu pengenin itu. Terus belajarnya, pola belajarnya, pahami gaya belajar kamu, terus apa aja yang harus kamu pelajari, seperti itu ya. Jadi itu benar-benar penting banget harus kamu lakukan untuk menuju ke perguruan tinggi. Nah, buat teman-teman aku pesan banget nih untuk jangan hanya berpatokan pada hasil tidak akan mengkhianati usaha, tapi teman-teman harus percaya jika Tuhan atau Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan aja. Dan yang menurut kita baik itu belum tentu baik juga kok untuk diri kita. Jadi apapun nanti hasilnya, tetap semangat, tetap usahakan yang terbaik ya. Karena nggak ada hal yang sia-sia selagi kamu itu mengusahakan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Nah, persiapan apa aja yang sudah kamu lakukan bisa ya kamu sharing nih, tulis di kolom komentar aja biar teman-teman juga baca. Kita saling membantu, saling bersama bahu membahu ya. Kita bersama menuju impian kita masing-masing ya. Oke, sekian dari video aku. See you on my next video. Semoga kita sukses selalu, sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.